pun ada termodinamika gitu ya, apalagi di teknik kimia gitu ya, yang fokusnya kalau kita kan hulu dan hilir gitu ya, hulu dan hilir teknik kimia ini lebih ke hulunya gitu ya, tanpa mempelajari hilir, tanpa mempelajari fisik gitu kan ya. Nah itu maka termonya ini lebih mendalam, lebih mendetail gitu ya. Alhamdulillah 2000 ini angkatan 2022 ya, 2022 ini termonya diajar oleh dosen-dosen metalurgi gitu ya, yang memang dari teknik metalurgi begitu maksud saya. Nah, dulu awal-awal itu diajar oleh dosen-dosen teknik kimia gitu ya, sehingga termonya sangat dalam gitu ya, lebih ribet gitu ya, karena di sana pun kayak kinetik seperti kimia fisika kalau kita ada kimfis, ya kalau di sana ada kimia fisika 1, kimia fisika 2 gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Ya memang seperti itu ya. Ya, reaksi kimia dan memunculkan termodinamika kimia. Nah, termodinamika dapat memprediksi gitu ya bahwa reaksi tersebut pasti terjadi. Ya, karena apa? Karena energi produk lebih kecil daripada reaktannya. Ya, tetapi dalam prakteknya akhirnya gitu kan ya, kenapa kita mempelajari prinsip kinetika? Karena memang pada kenyataannya gitu ya, kita memerlukan prinsip ini gitu ya, untuk membuat reaksi karena berkaitan dengan laju reaksi kimia. Jadi seberapa cepat terjadi, seberapa cepat produk dihasilkan gitu ya. Jadi ketika produk tersebut cepat ya, berlangsung dengan cepat, maka termo ya, kita tidak perlu mempelajari kinetika ya, tetapi ketika hal tersebut ya reaksinya berjalan lambat ya, tidak cepat gitu ya, maka kita memerlukan prinsip dari kinetika gitu ya. Jadi kinetika adalah ilmu yang mempelajari berlangsungnya suatu reaksi. Nah, saya ingat soal pertama dari kinetika ini waktu UTS tahun lalu adalah apa perbedaannya termodinamika dan kinetika. Lalu apa? Soalnya itu nomor 1, perbedaannya termo dan kinet. Nggak jawab gitu ya, maksudnya ya ada beberapa ya, sebagian besar lah itu sudah oke gitu ya, tapi 30%-nya lagi ke kanan ke kiri jawabnya gitu ya, padahal sudah ada gitu ya, sudah pernah diceritakan, dan itu termasuk soal bonus seperti itu gitu ya. Kenapa soal bonus? Karena kan teori gitu ya, tidak ada hitungan yang begini yang banget gitu ya, hanya teori, dan itu pernah dijelaskan di awal-awal gitu ya, seperti itu saya ingat itu ya. Ya hanya tetapi ya kadang kita tidak memanfaatkan soal-soal bonus seperti itu gitu ya. Oke, ilmu kimia kinetika adalah ilmu ya kimia yang mempelajari gitu ya berlangsungnya suatu reaksi. Ya, kinetika reaksi menerangkan 2 hal. Makanya kita akan mempelajari laju reaksi dan mekanisme reaksinya. Gitu ya. Mengukur laju, memberikan penjelasan untuk nilai yang didapatkan. Ya. Kenapa penting dipelajari? Nah, ini menyambung yang tadi gitu ya. Karena untuk reaksi cepat gitu ya, karena kita mau melakukan perancangan, ya kan, perancangan suatu alat gitu ya, perancangan suatu reaktor, bagi Anda yang nanti mungkin bekerja di hulu gitu ya, di hulu di bagian ekstraksi gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan bahan kimia gitu ya. Jadi untuk reaksi yang cepat, informasi kinetika tidak diperlukan ya. Jadi termodinamika saja sudah cukup. Tapi berkebalikannya, ketika itu reaksinya tidak cepat, maka kinetika ilmu kinetika dipakai ya. Nah, karena kita tidak tahu ya, nanti kita akan
berkarir di mana gitu ya. Akan berkarir di mana tidak tahu. Seperti misal saya dulu asisten pengolahan mineral gitu ya. Salah satu asisten pengolahan mineral dan asisten apa? AutoCAD itu apa? Gambar ya, gambar teknik dan EVAPRO ekonomi proyek gitu ya. S1 asisten itu ya, asisten ekonomi, asisten gambar gitu ya, menggambar gitu teknik. Kalau dulu namanya simulasi gitu ya. Lalu asisten pengolahan mineral. S1-nya lompat lagi, maksudnya skripsinya gitu ya. Skripsinya tentang kekuatan. Ya, tentang kekuatan, kuat tekan, kuat iya, tentang kekuatan gitu ya. Ya, S2-nya tentang kekuatan dan laju ion klorida gitu ya. Sekarang masuk KBK-nya KBK pengolahan gitu ya. Jadi memang kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Jadi memang sebaiknya semuanya dipelajari gitu ya. Karena nggak tahu nanti karirnya itu ada di mana. Oke. Nah, laju reaksi ya, perubahan konsentrasi reaksi ya, atau suatu produk dalam suatu satuan waktu. Ya. Laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya suatu konsentrasi, gitu ya, berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau bertambahnya konsentrasi suatu produk ya per satuan waktu. Gitu ya. Makanya nanti rumusnya, gitu ya. Nah, rumusnya berdasarkan apa, gitu ya. Jadi ini tadi adalah definisi dari laju reaksi, lalu ketika definisi tersebut dijabarkan menjadi rumus gitu ya, masih dijabarkan lagi berdasarkan unit apa gitu ya. Ketika itu kita berbicara tentang volume fluida gitu ya, maka R-nya, laju reaksinya adalah 1/V gitu ya. dNi per dt gitu ya. Mol I yang terbentuk per volume fluidanya dikalikan waktu. Tetapi tetap persatuan waktu gitu ya. Jadi per waktu. Misal berdasarkan unit massa padatan, dalam sistem fluida padatan maka mol I terbentuk per berat padatan dikalikan waktu. Gitu ya. Berdasarkan permukaan antarmuka pada sistem dua fluida gitu ya, maka mol I terbentuk per permukaan dikalikan waktu. Berdasarkan volume padatan, maka mol I terbentuk per volume padatan dikalikan waktu. Jadi sebenarnya rumusnya sama, satu gitu ya, tetapi tergantung volume unitnya gitu ya, berdasarkan apa? Ya, volume reaktor ya, mol I terbentuk per volume reaktor dikalikan waktu gitu ya. Oh, dan ini saya hitung tadi UTS-nya ini ya, saat puasa ya. Jadi sama seperti tahun lalu ya. Nah, itu juga tantangan juga ya. Tantangan juga karena saya ternyata juga ngajar puasa itu minggu ke-6 dan minggu ke-7. Ya, setelah itu kan berarti UTS minggu ke-6 sudah puasa, minggu ke-7 puasa gitu ya. Apa namanya, setelah itu kan masih puasa juga, Anda UTS gitu ya. Nah, contohnya ya. Ini contohnya ini ada di buku tadi gitu ya. Ya tahun 99 memang gitu ya. Coba boleh silahkan ketika mau cari edisi yang terbaru gitu ya. Karena sama seperti apa mata kuliah apa saya matematika terapan gitu ya, itu kan juga saya dapatnya edisi ke-6 gitu ya, sekarang sudah edisi ke-10 ternyata gitu ya. Jadi silahkan ketika ini kan edisi ketiga gitu ya, silahkan ketika mau mencari edisi terbaru gitu ya. Tetapi apa namanya yang saya pakai ya memang edisi ketiga, bedanya paling halaman kan ya,
halaman contoh soal biasanya seperti itu. Atau beberapa bab gitu ya, tapi jarang ya, beberapa ada 1-2 bab gitu ya yang mungkin ditambahkan gitu ya, atau soal sih biasanya, jadi penambahan soal gitu ya, seperti itu. Nah, rocket engine gitu ya, gambarnya E11 gitu ya, membakar ya, campuran dari stoikiometri ya, hidrogen cair di dalam oksigen cair gitu ya. Ruang bakarnya berbentuk silinder ya, panjangnya mana panjangnya ini 75 ya, diameternya 60 ya. Proses pembakarannya menghasilkan gas buang ya 108 kg per second. Nah, jika pembakarannya sempurna tentukan laju reaksi gitu kan, hidrogen dan oksigennya gitu ya. Nah, jadi rumusnya gitu ya, kita pakai yang volume gitu ya, pakai yang nomor 1 gitu ya, pakai yang nomor 1. D R gitu ya, laju reaksinya dari H2 gitu ya. Ini karena membuang gitu ya, mengeluarkan ya, berkurang jadi minus gitu ya. Jadi ini hanya simbol saja, tanda gitu ya. Min gitu ya. RH2-nya gitu ya sama dengan 1/V D H2 per DT gitu ya. R dari O2-nya ya 1/V D NO2 per DT. Apalagi yang di volumenya. Volumenya berapa? Volumenya adalah pi per 4. Ini volume apa sih? Volume tabung kali ya. Ya, pi per 4 gitu ya. 0,6 kuadrat dikalikan diameter gitu ya, kuadrat dikalikan panjangnya. Silinder ya, gitu ya. Jadi pi per 4 0,6 kuadrat dikalikan 0,75. Jadinya 0,2121 meter kubik gitu ya. Jadi yang perlu kita tahu yang perlu kita cari adalah DNH2 ya. H2 itu berapa kilomol per second sih gitu ya. Yang perlu kita cari kan itu. Berarti kan H2 menjadi H2 dan O2 gitu kan ya, menjadi H2O gitu kan ya. Berarti diseimbangkan ya, tinggal H2 plus setengah O2 gitu kan ya, menjadi H2O ya. O2 itu adalah AR-nya 16 gitu ya. H2 berarti 2 gitu ya. Berarti H2O ditambahkan 16 tambah 2 18. Ya, berarti kan tinggal kalau H2O-nya berarti kilogram per second kan, 108 ini kilogram per second dikalikan berarti kan 1 kilomol per tadi berapa, 16 tambah 2 18 gitu kan ya. Udah ini lupa gitu ya. Nah ya ini kan ya 18 gitu ya. Nanti kalau awangan nanti bingung ya. Nah 108 kilogram per second ya, 18, 108 dibagi 18, 6 gitu kan ya. Ya, 6 berarti H2O-nya 6 gitu ya. O2-nya karena H2-nya 6, ini kan setengah O2, berarti O2-nya setengahnya 3 gitu ya. Berarti H2 yang digunakan 6, O2 yang digunakan 3 kilomol per second. Nah, berarti R dari H2, nah lupa saya. Nah, ini, ini gitu ya. Kita masukkan gitu ya. Dimasukkan 1 per ya 0,2121. Nah, ini kan ya. 1 per 0,2121 dikalikan ini 6.
6 kilomol per second, 6 kilomol per second. Sama dengan, ya tinggal saja 6 dibagi 0,2121, gitu ya. Hasilnya adalah sekian, ya. Nah, ini kilomol dijadikan mol, gitu ya. Karena, kenapa kilomol? Karena tadi kilogram. Gitu kan ya. 108-nya kan kilogram. Jadi, ininya hasilnya menjadi kilomol, gitu ya. Yang meter persegi of roket kalikan second. Nah, yang O2-nya adalah 1/0,2121 dikalikan 3. Ya, O2 yang digunakan 3. Jadi sama dengan 1,415 kali 10 pangkat 4. Gitu ya. Ini contoh dari ini apa namanya? Definisi laju reaksi gitu ya. Atau rumus dari laju reaksinya. Di bukunya itu soalnya ada 2 gitu ya. Yang satu tentang perhitungan pernafasan atau apa ya gitu ya. Pokoknya di bawahnya soal ini gitu ya. Tapi nggak saya tampilkan, udahlah satu saja gitu ya. Nanti bisa baca langsung. Nanti kalau semuanya ditampilkan di sini nanti kalian nggak download gitu ya. Nah, jadi ada gitu ya di bukunya itu ada apa soal sama seperti itu untuk laju reaksi, untuk definisi laju reaksi soal kedua gitu ya. Oke, perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu gitu ya. Nah, besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia, mempunyai satuan molar per detik gitu ya. Nah, ini contoh secara nyata kayaknya sudah pernah ya saya ya waktu pengenalan kinetika ya, waktu di kimia fisika ya kalau nggak salah ya. Apa-apa saya ulang gitu ya. Perkaratan besi ya, contohnya reaksi kimia yang lambat. Karena bisa berlangsung beberapa tahun. Sedangkan peledakan ya atau kembang api ya, itu contoh reaksi yang cepat ya, karena hanya beberapa detik saja gitu ya. Nah, misal laju reaksi kimia ya, ledakan kurang dari 1 detik gitu ya, atau 1 detik ya. Pematangan buah ya beberapa bulan ya, beberapa hari atau beberapa bulan ya. Tanam buah ya, panen ya. Perkaratan besi bisa tahunan. Penuaan manusia atau peluruhan radioaktif gitu ya. Ya, peluruhan radioaktif yang bisa memang triliunan tahun gitu ya. Dan apa namanya itu yang apa ya, menyebabkan memang di kita ya ada khusus ya untuk radioaktif gitu ya. Bukan sembarang gitu ya. Termasuk apa, logam jarang juga karena biasanya ya berdampingan gitu ya dengan radioaktif ya, maka BRIN ya, BRIN yang depan tempat kita itu, BRIN Babarsari itu gitu ya, itu juga salah satunya ada divisi tentang logam jarang gitu ya. Ya. Nah, silahkan kalau belum KP, sudah KP atau belum sih? Belum ya? Belum ya. Kalau mau KP BRIN tapi nggak usah jauh-jauh, kan ada BRIN Lampung, BRIN Serpong gitu ya. Ada kan beberapa kakak angkatan kalian yang ke sana gitu ya. Nah, coba kenapa tidak coba melamar di BRIN depan situ gitu ya. Jadi bisa tetap mungkin yang di Jogja bisa tetap di Jogja atau nggak usah ngekos lagi gitu ya. Karena kalau BRIN kan positifnya adalah peralatannya lengkap ya, sangat lengkap gitu ya. Kalau di perusahaan kan tidak lengkap gitu ya. Kalau di BRIN itu peralatannya, alat ujinya sangat lengkap dan pasti gratis gitu ya. Sampelnya dikasih, tapi
Kalau makan kayaknya sendiri ya. Akomodasi semuanya, transport gitu ya, itu sendiri gitu ya. Jadi memang nggak menyediakan gitu ya. Nah, kalau yang di Jogja kan lebih ngirit lagi gitu ya. Maksud saya seperti itu. Jadi kenapa kayaknya belum ada mahasiswa yang ke BRIN depan situ gitu ya. Saya beberapa kali pengujian di sana gitu ya. Cepat kan, kalau di BRIN kan memang cepat tapi mahal gitu ya. Karena alat-alatnya lumayan gitu ya. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, ada konsentrasi, ya, banyaknya partikel ya, yang memungkinkan lebih banyak tumbukan. Jadi ketika partikelnya lebih banyak ya, tumbukannya jadi lebih banyak ya, sehingga membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang memungkinkan reaksinya terjadi lebih cepat. Gitu ya. Jadi ketika konsentrasinya lebih tinggi, maka reaksinya juga akan lebih tinggi. Gitu. Kita bisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini kita bisa membayangkan ting-tong lagi. Ting-tong itu berarti ada yang masuk kan di Zoom-nya ini kan? Ya kan? Nah kan. Jadi saya izinkan gitu ya. Oke. Nah, kita bisa bayangkan biar mudah adalah teh panas dengan gula gitu ya. Ya gitu ya. Teh panas dengan gula gitu aja gitu ya. Suhu ya. Dengan naiknya suhu ya, energi kinetik partikel meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang dapat meningkatkan laju reaksi gitu ya. Kita ngaduk gula di es teh sama gula di teh panas gitu ya. Di es teh nggak aduk-aduk, nggak larut-larut gitu ya. Nggak ada percampuran ya antara gulanya dan si tehnya gitu ya. Tetapi ketika tehnya itu teh panas gitu ya, nah itu kan cepat gitu ya. Tehnya gulanya cepat larut gitu ya, seperti itu. Luas permukaan ya, semakin luas permukaan zat ya, maka semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan gitu ya. Sehingga semakin besar adanya tumbukan efektif untuk meningkatkan laju reaksi gitu ya. Jadi dilihat dari luas permukaannya. Lalu yang keempat adalah katalis. Itu merupakan zat untuk mempercepat laju reaksi ya. Tetapi tidak ikut menjadi reaktan atau produk dalam sistem itu sendiri. Artinya tidak ikut bereaksi. Nah, katalis berperan dengan menurunkan energi aktivasi, dengan demikian reaksi dapat berjalan dengan cepat. Nah, katalis itu kan banyak di pengolahan di flotasi juga ada katalisnya kan untuk mempercepat kan gitu ya. Kalian sudah selesai pengolahan lalu ada yang namanya autokatalis gitu ya. Autokatalis artinya produk itu sendiri yang menjadi katalis gitu. Atau biokatalis ya. Biokatalis itu berarti dari bio gitu ya. Ya, dari bukan dari kimia gitu ya. Jadi dari organik gitu ya. Atau katalis sendiri yang secara umum ya dari bahan kimia gitu ya. Untuk mempercepat laju reaksi ya. Atau pengadukan. Nah, tadi ya seperti gula dan teh tadi gitu ya. Ketika diaduk ya, dia memberikan respon dengan cara tumbukan antar partikel gitu ya. Jadi tumbukan antar partikelnya lebih daripada yang tidak diaduk gitu ya. Sehingga meningkatkan laju reaksi gitu ya ketika diaduk daripada tidak diaduk gitu ya. Apalagi tidak diaduk di suhu yang rendah gitu ya. Nah, itu jadi sulit tercampur gitu ya. Nah, tetapi kalau diberi pengadukan ya dengan suhu tinggi ya, ditambahkan katalis misal gitu ya. Nah, itu akan lebih cepat gitu ya reaksinya. Nah, orde reaksi gitu ya. Orde reaksi
bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi, gitu ya, akibat naiknya konsentrasi. Oke, naiknya konsentrasi. Nah, oke. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Jadi ada order 0, order 1, order 2, gitu ya. Ya, order 0 ya. Dikatakan berorder 0 gitu ya terhadap salah satu reaksinya ketika perubahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi R sama dengan K A pangkat 0 gitu ya. Ketika order 1 berarti salah satu reaksinya gitu ya terhadap dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus ya dengan konsentrasi. Gitu ya. Jadi laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasinya. Jadi R sama dengan K, konsentrasi A pangkat 1. Gitu ya. Ketika pangkat 2 berarti salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 ya dari konsentrasi reaksi tersebut gitu ya. Nah, laju reaksi ya. Laju berkurangnya tiap reaktan dan laju bertambahnya tiap produk reaksi harus mengikuti stokiometri reaksi gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. 2HI sama dengan ya H2 plus I2 gitu ya. Karena apa? Karena 2 mol HI ya terurai menjadi 1 mol H2 dan 1 mol I2. Gitu ya. Maka laju berkurangnya HI adalah 2 kali laju pembentukannya H2 dan I2 gitu ya. Nah, untuk menyamakan laju ya, harus dibagi 2 sehingga laju adalah min gitu ya, setengah gitu ya. Karena menurun terhadap waktu ya. Jadi minus itu maksudnya nilai negatif ini bukan minus gitu ya, tetapi karena menurun terhadap waktu maka minus gitu ya, maka bernilai negatif gitu ya. Jadi negatif setengah ya, HI per HT ya, HI per DT ya, sama dengan H2 per DT sama dengan I2 per DT gitu ya. Sehingga reaksi umumnya A kecil A besar plus B kecil B besar sama dengan begini, C kecil C besar plus D kecil D besar gitu ya, sehingga lajunya adalah minus ya seper A gitu ya, min seper B gitu ya, sama dengan seper C sama dengan seper D. Ini sama dengan definisi laju reaksi di awal tadi gitu ya. Di awal tadi ketika kita berbicara tentang apa tadi? H2 tadi ya, yang kita berbicara tentang roket tadi ya, mesin roket engine tadi ya, gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, contohnya ketika A B gitu ya. Nah, laju A adalah setengah min gitu, setengah min delta A per dt gitu ya, karena molekul A-nya per waktu dia menurun gitu ya. Dia menurun, sedangkan laju B-nya ya delta B per delta T ya, dia plus karena semakin lama semakin naik gitu ya, semakin lama semakin naik untuk molekul B-nya gitu ya. Persatuan waktu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh perubahan kita bisa mudah ya melihat perubahan itu ketika dilihat langsung gitu ya, seperti warna misal gitu ya. Tapi kalau perubahan ya kan paling mudah adalah dilihat dengan warna gitu ya, perubahan dengan warna ya, dengan berjalannya waktu gitu ya. Jadi Br2 plus HCOOH gitu ya dicampurkan gitu ya. Ya, terdapat perubahan
seiring berjalannya waktu, gitu ya. Jadi warnanya ya dari coklat ya, lalu memudar, ya coklat pekat, coklat tua gitu ya, menjadi coklat muda, memudar menjadi kuning lalu terang warnanya gitu ya. Nah, perubahan warna ini berjalan akibat dari berjalannya waktu gitu ya. Jadi terjadi perubahan ini gitu ya. Nah, contohnya kalau tadi contoh di misal waktu SMA dulu gitu ya, di lab gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi saja gitu ya. Hipotesis sederhana A menuju B beserta ilustrasinya. Ya, ini ilustrasinya ketika 0 detik ya, lalu lakukan pencampuran ya gitu ya. Setelah 20 detik, 40 detik gitu ya. Nah, pada gambar tiap bulatan merah mewakili 0,01 mol A ya. Bulatan biru 0,01 mol B gitu ya. Misal volume tabung 1 liter dan pada reaksi terdapat 1 mol A gitu ya, maka konsentrasinya adalah 1 mol per liter. Ya, sesudah 20 detik konsentrasi A turun gitu ya, dan konsentrasi B meningkat. Ya. Sama seperti yang ada di grafik tadi gitu ya. Konsentrasi A menurun, konsentrasi B meningkat gitu ya. Sehingga nanti yang minus gitu adalah konsentrasi A gitu ya. Yang dibuat minus gitu ya. Setelah 40 detik konsentrasi A adalah sekian, konsentrasi B adalah sekian. Ya, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaktan A ya, atau sebagai laju bertambahnya produk B. Ya. Berapa rata-rata laju pembentukan B dan rata-rata berkurangnya A gitu ya. Rata-rata pembentukan B gitu ya, delta B per dt. Ya. Sehingga pembentukannya gitu ya, awalnya meningkat menjadi 0,4 ya. Sedangkan B meningkat menjadi 0,4 pada sesudah 20 detik. Ya. Berarti 0,46 min 0 dari 0 gitu kan ya. Dari tidak ada menjadi ada ketika 20 detik gitu kan ya. 0,46 dikurangi 0 per 20 min 0. Ya, sekian hasilnya gitu ya. Rata-rata berkurangnya A gitu ya, minus ya. Karena berkurang gitu ya. Berapa? Ketika 20 detik gitu ya. Ketika 20 detik maka 0,54 ya dikurangi 1 ya, karena awalnya ada 1 mol. 54 dikurangi 1 per 20 detik ya, hasilnya adalah sekian gitu ya. Jadi pemberian minus untuk menyatakan konsentrasi reaktan A ya berkurang dengan waktu dan laju reaksi selalu dinyatakan sebagai besaran yang positif ya. Nah, konsentrasi dan laju reaksi untuk persamaannya gitu ya, persamaan laju reaksi. V sama dengan K gitu ya, konsentrasi awal A ya, pangkat tingkat reaksinya ya, order reaksi ya, dikalikan B, konsentrasi awal B dikalikan order reaksi terhadap B ya. Oke, menentukan hukum laju reaksi dari percobaan. Nah, ini contohnya gitu ya, karena sudah apa namanya, sudah pernah kan ya, sudah pernah waktu kimia dasar gitu ya. Laju reaksi A plus B ya, menjadi C diukur pada beberapa konsentrasi A dan B yang berbeda dengan hasil berikut. Tentukan hukum laju reaksi, nilai tetapan laju reaksi bila A adalah sekian dan B adalah sekian. Ya. Nah, kalau yang A berarti hukum laju reaksi, kita
Berarti pakai yang percobaan keberapa? Laju berapa dan laju berapa? Biar tahu. 1, 2 bisa, Bu. 1, 2, oke ya. 1, 2. Nah, 1, 2 berarti K gitu ya. Dikalikan 0,1 M, ya kan? Berarti kan laju 2 bagi laju 1 gitu kan ya. Laju 2 bagi laju 1 berarti K dikalikan 0,1 M, ya dikalikan 0,2 N. Dibagi K dikalikan 0,1 M dikalikan 0,1 N. Ya, pangkat ya, maksudnya pangkat N gitu ya. Sehingga hasilnya yang ini kan sama coret-coret, yang ini 2N gitu ya. Ya kan? 2 pangkat N kan ya. 2 pangkat N sama dengan 4 dibagi 4 sama 1 gitu ya. 2 pangkat N sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti N-nya berapa? Kalau 2 dipangkat sesuatu biar hasilnya 1, berarti N-nya 0. 0 gitu ya. Sesuatu yang dipangkatkan dipangkatkan sesuatu biar menjadi 1 itu berarti sesuatunya gimana sih? 2 pangkat sesuatu sama dengan 1 gitu ya. N-nya berarti N-nya adalah 0 gitu ya. N-nya adalah 0. Nah, lalu mana lagi? Bisa mana lagi untuk tahu M-nya? 3 dan 1. Ya, 1 dan 3 ya. Ya, untuk tahu ini kan ya, 1 dan 3. Gitu ya. 1 dan 3 berarti K 0,2 pangkat M dikalikan 0,1 pangkat N ya dibagi K dikalikan 0,1 pangkat M dikalikan 0,1 pangkat N gitu ya. Sama ya. Tadi kan ya 2. Ya 2 pangkat M gitu ya. Tinggal 16 dibagi 4 berarti 4 gitu ya. Berarti 2 pangkat M sama dengan 4 gitu ya. Nah, M-nya adalah ini M-nya adalah 2 gitu ya. M-nya adalah 2. Nah, jadi tadi N-nya adalah 0 gitu ya. Kita lihat diandaikan hukum laju dinyatakan dengan persamaan ya K A pangkat M B pangkat N gitu kan ya. Sama seperti nah ini tadi kan ya. Ya K A pangkat M B pangkat N. Ya, sehingga tadi ya N-nya 0 dan M-nya adalah 2 gitu ya. 4 sama dengan 2 pangkat M ya 2. Ya, tetapan laju ya. Nilai tetapan laju dan yang C adalah laju reaksi bila gitu ya. A-nya 0,05, B-nya 0,01. Tetapan laju adalah laju per A kuadrat gitu ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 gitu ya dibagi 0,1 kuadrat ya, sehingga tetapan lajunya K-nya gitu ya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Sehingga lajunya adalah ya sudah tinggal ketika A-nya tadi 0,05 gitu ya atau B-nya 0,01 gitu ya. Ini ketika A-nya 0,05 maka 4 kali 10 pangkat min 3 gitu ya dikalikan 0,05 kuadrat. Hasilnya adalah sekian gitu ya. Nah, konsentrasi dan perubahan laju dengan waktu. Nah, ini sama gitu ya. Tadi reaksi ordinal ya. Ketika ya besaran laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi gitu ya. Kalau orde 1 gitu ya, artinya jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula gitu ya, maka laju reaksi juga akan meningkat ya sebanyak 2 kali semula juga ya. Sebanyak 2 pangkat 1 atau 2 kali semula juga gitu ya. Ketika itu orde 2 maka akan dinaikkan 2 kali
semula ya, atau 2/2 ya, atau 4 kali semula gitu ya. Apabila konsentrasi reaksi dinaikkan 3 kali semula, maka laju reaksi akan menjadi 3 kali 2, 3/2 ya, atau 9 kali semula gitu ya. Perubahan laju dengan integrasi atau grafik. Nah, ini hanya rumusnya saja, tidak saya tampilkan contoh soal gitu ya. Jadi apa namanya, biar buka bukunya gitu ya, biar download bukunya gitu ya, biar download bukunya silahkan gitu ya untuk mencari contoh perubahan laju dengan integrasi gitu ya. Nanti ada banyak contoh soal ketika kita bertemu langsung saja gitu ya, waktu offline ya, waktu minggu depan. Nah, ini reaksi orde 2 gitu ya. A menjadi produk atau A plus B menjadi produk gitu ya. Nah, contoh soalnya, oke, data berikut diperoleh dari reaksi dekomposisi nitrogen fasa gas pada 300 derajat Celcius ya. Tentukan orde reaksi menggunakan hukum laju integrasi ya. Berarti tadi diapakan gitu kan ya, dilenkan gitu kan ya, kan, dilenkan gitu ya. Nah, berarti dilenkan dan diseperkan gitu ya. Ya, karena reaksi merupakan reaksi orde 1 ya maupun orde 2, maka ketika dibuat grafik gitu ya, kita lenkan NO2 dan seper NO2 terhadap waktu gitu ya. Waktunya sudah ada, NO2-nya sudah ada, tinggal len gitu ya. Len dari 0,01 gitu ya, atau seper ya. Gitu ya, seper. Ya, setelah sudah kita lenkan dan kita seperkan gitu ya, seper NO2 ya, maka kita menunjukkan gitu ya bahwa plot seper NO2 terhadap waktu adalah linear gitu ya, sehingga reaksi dekomposisi NO2 akan mengikuti hukum laju orde kedua gitu ya, sehingga laju sama dengan K NO2 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan ya, min 4,61, min 4,8 gitu ya, atau waktunya 100 detik gitu ya, per detik kan ya, per second 100, 200, 300, dan seper NO2 gitu ya, 50, 150, 200, 100, 200, 300 kita plotkan gitu ya, terhadap len NO2 terhadap waktu gitu ya, dan seper NO2 terhadap waktu ya, sehingga kita tahu ya hukum laju orde kedua ya dengan K NO2 kuadrat ya, sehingga kita temukan kita dapatkan nilai K-nya ya adalah 0,543 per gitu ya, per M per dikalikan second gitu ya, detik gitu ya. Nah, ini penentuan orde reaksi dengan diferensial. Oh, yang tidak ada contohnya itu ini, dan ya yang ini ya. Yang tadi ada berarti yang dengan integrasi dan grafik ya. Nah, ini untuk diferensialnya gitu ya. Untuk lognya. Dan waktu paruh ya, T setengah ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi reaktan ya setengah gitu ya dari konsentrasi awalnya gitu ya. Sehingga T setengah adalah seper K A 0 gitu ya, atau 0,693 per K-nya gitu ya. Nah, kita masuk ke kesetimbangan kimia ya, keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu ya, tidak terjadi perubahan konsentrasi ya, baik pada reaktan maupun pada produknya gitu ya, karena sudah setimbang. Ya, keadaan ini hanya dapat terjadi ya, pada reaksi yang reversibel. Ya.
di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Ya. Nah, contohnya ya kalau irreversible gitu ya, yang hanya berlangsung satu arah gitu ya, atau reaksi berkesudahan. Ya. Ya, contohnya bensin ditambah O2 gitu ya, menjadi H2O plus CO2 gitu ya. Artinya tidak ya sudah ya irreversible, tidak reversible, tidak bolak-balik gitu ya. Ya, hanya berlangsung satu arah. Nah, reaksi yang dapat balik gitu ya. Ya, dapat berlangsung dua arah. H2O solid gitu ya. Bisa menjadi H2O liquid gitu ya. Begitu juga H2O liquid gitu ya, bisa kita jadikan H2O solid gitu ya. Jadi dia dapat berlangsung dua arah. Ketika kesetimbangan homogen, yang ketiga adalah kesetimbangan homogen. Kesetimbangan gitu ya, yang pada reaksi di mana semua zat terlibat memiliki fasa yang sama, gitu ya, fasa yang sama. Jadi gas semuanya gas, gitu ya. Jadi 2SO2 ya, plus O2 sama dengan ya, menjadi 2SO3 gitu ya, sama-sama gas, gitu ya. Yang keempat heterogen. Heterogen itu artinya komponennya lebih dari satu fasa, gitu ya. Liquid menjadi gas, ya gas solid gitu ya menjadi gas plus gas gitu ya, seperti itu. Nah, letak keseimbangan gitu ya dari suatu reaksi dapat dinyatakan dengan ungkapan konstanta keseimbangan. Ya, contohnya adalah tadi H2 plus I2 ya menjadi 2HI gitu ya. Ya, sehingga apa namanya? Kita bisa tuliskan gitu ya. HI kuadrat per H2 dikalikan I2. Ya, mempunyai harga yang sama untuk percobaan yang dilakukan pada 425 derajat Celcius. Jadi memang hasilnya gitu ya, harganya biasanya kita dapat karena dari percobaan, suatu percobaan gitu ya, KP-nya ya. Nah, konsentrasi di dalam persamaan konstanta kesetimbangan biasanya dinyatakan dengan mol per liter gitu ya. Oleh karena itu simbol K ditulis atau dinyatakan dengan KC ya. Tetapi untuk gas ya konsentrasi reaktan dapat dinyatakan dengan P gitu ya, KP gitu ya. Ya, tekanan parsial. Ya, ada beberapa reaksi gitu ya yang nilainya KC itu sama dengan KP gitu ya. Tetapi sering juga ya KC dan KP ini berbeda ya. Nah, ini contohnya gitu ya ketika KC dan KP itu memiliki nilai yang berbeda, dan yang di bawah ini yang di bawah ini adalah contoh ketika KP dan KC sama gitu ya, hasilnya sama. Nah, N2 ya plus 3H2 menjadi 2NH3 ya. Sehingga KP-nya adalah ya P dari NH3 kuadrat ya, 2 kuadrat per ya P dari N2 ya dikalikan PH2 pangkat 3 ya sama dengan, nah ini ya KP-nya adalah 5,8 kali 10 pangkat 5 pada 25 derajat Celcius. Ya. Nah, berapa nilai KC gitu ya? Nilai KC berbeda dengan nilai KP gitu ya. P sama dengan tadi ya mol per liter dikalikan RT gitu ya, sehingga KP-nya adalah ya NH3 ya NH3 dikalikan RT ya kuadrat ya, per kuadrat gitu ya per NH2 N2 nggak pakai H ya, N2 RT pangkat 1 gitu ya dikalikan H2 RT pangkat 3 gitu ya. Jadi sama dengan NH3 kuadrat per N2 H2 pangkat 3 ya dikalikan seper RT kuadrat ya, sehingga kita bisa tuliskan
ini adalah KC, gitu kan ya. Sehingga KP sama dengan KC per RT kuadrat, gitu ya. Sehingga KP itu adalah tadi 5,8 kali 10 pangkat 5, ya. Kita masukkan ke sini untuk mengetahui KC, sama dengan KC per, ya, R itu adalah 0,08206 dikalikan temperaturnya berapa? 25 derajat Celcius, berarti 298, ya, kuadrat, gitu ya. Sehingga KC-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat 8, gitu ya. Nah, hubungan KC dan KP, gitu ya, sehingga KP adalah KC dikalikan RT pangkat delta N. Ya, delta N ini adalah total mol produk gas dikurangi total mol reaktan gas. Ketika delta N-nya 0, gitu ya, maka KP sama dengan KC, karena sesuatu yang dikalikan 0, ya kan, sesuatu yang dipangkatkan 0 tadi, seperti di depan tadi, 2 pangkat 0 itu kan 1, gitu ya. Maka ketika delta N-nya 0, maka KP sama dengan KC. Ya, nah, contoh reaksinya adalah ini 2HI menjadi H2 plus I2, gitu ya. Penggunaan persamaan kesetimbangan. Persamaan reaksi, ya, dituliskan dengan koefisien stokiometri. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan faktor N, gitu ya. Contohnya, oksidasi karbon menjadi karbon monoksida. Ya. C plus setengah O2 menjadi CO, gitu ya. K1-nya, gitu ya. K1-nya adalah CO, ya. CO ini, gitu ya, dibagi 0,2 pangkat setengah, gitu ya. Yaitu 4,6 kali 10 pangkat 23, gitu ya. Menurut percobaan, ya kan, pada 25 derajat Celcius. Nah, kalau 2C plus O2 sama dengan 2CO, gitu ya, maka K2-nya adalah CO kuadrat, gitu ya, dibagi O2 pangkat 1. Nah, di depannya kan tidak ada. Ya, sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 47 pada 25 derajat Celcius. Yang jika persamaan reaksinya kesetimbangannya dibalik, ya, dibalik, maka misal belum dibalik, gitu ya, misal belum dibalik, berarti kan HCO2 min, ya, plus dikalikan H3O, ya, dibagi HCO2H, gitu ya, sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4. Ketika reaksinya dibalik, berarti HCO2H dibagi, ya, HCO2 min plus dikalikan H3O. Hasilnya adalah 5,6 kali 10 pangkat 3, gitu ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa K2 sama dengan 1/K1, gitu ya. Itu karena persamaan reaksi dengan kesetimbangannya dibalik, gitu ya. Dan ketiga, apabila dua persamaan reaksi digabungkan, ya, menjadi menghasilkan persamaan reaksi total, gitu ya. AgCl menjadi Ag plus plus Cl min. Ya, K1-nya adalah, berarti K1-nya adalah Ag plus dikalikan Cl min, ya, adalah sekian, gitu ya. Yang kedua adalah ini, gitu ya, sehingga K2-nya adalah AgNH3 2, gitu ya, dibagi Ag plus dikalikan NH3 kuadrat, gitu ya. Hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 7. Sehingga kalau digabungkan, gitu ya, dua persamaan reaksi tersebut digabungkan menjadi AgCl plus 2NH3. Ag-nya bisa kita coret, Ag-nya bisa kita coret menjadi AgNH3 2 plus Cl, gitu ya. Sehingga K totalnya adalah K1 dikalikan K2. Ya. K1 dikalikan K2, sehingga hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat 7.
gitu ya. Jadi 2,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini contohnya. Contohnya, campuran nitrogen, hidrogen, dan amoniak. Gitu ya. Berada pada kesetimbangan, ya, persamaan reaksi dituliskan sebagai berikut. Berapakah harga K2 dan K3? Ya. Berarti K2-nya kalau dilihat dibandingkan dengan K1, K1-nya itu kan NH3 apa? NH3 kuadrat. Gitu ya. Per N2 dikalikan H2 pangkat ini loh. Pangkat 3. Halo? Ada orangnya kah ini? Atau keputus? Ada kok. 71 orang, 72. Gitu ya. Gitu ya. Apa diulang? Enggak kan ya? Aduh. Ini ya. NH3 gitu ya, kuadrat yang misal persamaan 1. Ada sih, jawabannya ada sih. Ya, misal persamaan 1 gitu kan ya, NH3 kuadrat. Ya kan, dibagi K1 ya. K1 adalah NH3 kuadrat dibagi N2 plus H3 pangkat 3, H2 pangkat 3 gitu kan ya. Hasilnya adalah 3,5 kali 10 pangkat 8. Ya. Kalau persamaan 2 berarti berapa? 1 dibagi setengah. Oh alah, saya yang suaranya nggak kedengeran toh. Kedengeran, Bu. Sorry. Oh kedengeran. Oh iya. Berarti saya nanya Presensi tanggal 15, presensi 15 ada nggak? Ada, Bu, saya. Oh, siapa? Andika, Bu. Oh, Andika. Oke, ya silahkan. Untuk Berarti yang gimana, kedua Andika? itu NH3 dibagi setengah N2 plus 3/2 H2. Jadinya 1 per setengah ditambah 3/2 sama dengan 1 dibagi 2, Bu, 1/2. Gimana? Ini mau ngomongin apa? K2 kan? Persamaan 2 kan? K2 kan? Ya, berarti K2-nya adalah? Setengah, Bu. Oh, K2-nya adalah setengah dari? Dari kan NH3-nya itu 1. Kalau K1 dulu, kalau persamaan 1. Kalau K1. persamaan 1, bagaimana persamaan 1? Nah, K1-nya. K1-nya berarti kalau dari persamaan ini? 2 NH3 per NH3 kuadrat, gitu kan ya? Iya, NH3 kuadrat. Ya. Per N2 ditambah H2 dikali H2 pangkat 3. Enggak ada di sini. Kali H2 pangkat 3. Pangkat 3 gitu. Berarti kalau persamaan 2? Oh iya, berarti NH3 dibagi N2. Putus. Saya dengarnya ini kresek gitu ya. Berarti NH3 dibagi, atau temennya yang lain dibagi yang N2 suaranya ada. 4/2. Nah, N2 pangkat setengah dikali H2 pangkat 3/2. Ya, dikali H2 pangkat 3/2. Gitu kan ya. Dikali H2 pangkat 3/2. Jadi ketika kita bandingkan antara K1 dan K2,
Ya, kita bandingkan antara K1 dan K2, berarti apa? K1 sama dengan apanya K2? K1 dan K2 itu apa? Kalikan 2 kah? Atau dikuadrat kah? Atau diakar kah? Apa? Kalau K1-nya adalah tadi ya, NH3 kuadrat per N2 dikalikan H2 pangkat 3, dan kalau K2-nya itu NH3 per N2 pangkat setengah H2 pangkat 3/2, berarti kita dapat melihat bahwa K1 dan K2 itu hubungannya adalah Dibagi 2 seper K1. ya K1 sama dengan K2 kuadrat, gitu kan ya? Ya, K2 kuadrat. Jadi K2-nya adalah bukan seper, kuadrat gitu ya. Kan K1 itu kan NH3 kuadrat ya. Ketika diakar gitu ya, K1 diakar, maka hasilnya adalah K2 gitu ya. Nih. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. K1 adalah NH3 kuadrat nih kan. Kalau K1-nya ini diakar ya, hasilnya kan ini. Ya kan? Ya, jadi bahwa K1 sama dengan K2 kuadrat atau K2 sama dengan akar dari K1. Sehingga kita bisa tahu bahwa K2 itu sama dengan, karena K1-nya 3,5 kali 10 pangkat 8, berarti K2 adalah akar dari 3,5 kali 10 pangkat 8, sama dengan 1,9 kali 10 pangkat 4. Gitu ya. Nah, bagaimana ketika K3? K3 berarti N2 dikalikan dengan H2 pangkat 3, gitu kan ya, dibagi NH3 kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan dengan N1, K1, gitu ya, kita bandingkan dengan K1, ya ini antara K3 ya, dengan K1 kita bandingkan. Ya, kita bandingkan ternyata terbalik. Gitu kan ya. Sehingga K3 sama dengan seper K1. Ya, sehingga kita bisa masukkan sama dengan seper. Nah, tadi K1-nya kan 3,5. Jadi 3,5 kali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 29 kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Ini apa? Apabila koefisien, oh, ayo ini cara-caranya, gitu ya. Oh, ini apa namanya? Kesimpulan dari K1, K2, K3 tadi. Apabila koefisien stokiometri pada persamaan reaksi diubah dengan faktor N, maka K baru menjadi K lama dikalikan N, gitu ya. Apabila persamaan reaksinya dibalik, gitu ya, maka K baru sama dengan seper K lama. K lama, satu ini apa sih? Seper K lama, gitu ya. Apabila beberapa persamaan reaksi digabungkan, gitu ya, maka K totalnya adalah K1 dikalikan K2 kalikan K3 sampai seterusnya, tergantung berapa reaksi persamaan yang digabung, gitu ya. Nilai K bergantung terhadap cara penulisan satuan konsentrasi kesetimbangan, mol per liter atau P, gitu ya. Oke, itu aja dulu, yang ini nanti aja lah, gitu ya. Nanti kita gabungkan apa dengan pertemuan ke berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita cukupkan ya sampai sini terlebih dahulu, gitu ya. Untuk materinya nanti saja setelah selesai ya perkuliahan, maksudnya setelah bab ini selesai, gitu ya. Bab ini kan ada beberapa tadi yang belum selesai, gitu ya. Bab ini selesai baru saya berikan materinya, gitu ya. Oke, begitu saja dari saya ya, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu.